Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen Gufron Ramadhani, yang saya hormati pula teman-teman mahasiswa STPI Global Mulia Cikarang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solihin dengan nomor NIM 6020 2210 198 dengan jurusan Ekonomi Syariah kelas C. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang e-commerce Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Yodanus Alpa. Teknologi semakin berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah teknologi internet, di mana dahulunya internet hanya digunakan untuk keperluan bertukar informasi dan komunikasi oleh segelintir atau kelompok orang. Berbeda dengan dahulu, sekarang semua orang bisa menggunakan internet, dan teknologi internet pada saat ini lebih fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Salah satu bidang yang sekarang banyak diminati dan digeluti oleh masyarakat adalah bisnis online. Bisnis online banyak diminati karena modal yang kecil, tetapi keuntungannya yang lumayan banyak, dan jangkauan yang luas. Salah satu perusahaan yang melakukan bisnis online adalah yaitu Tokopedia. Mendengar nama Tokopedia, siapa yang belum tahu nama tersebut saat ini? Terlihat sekilas Tokopedia layaknya seperti toko-toko online yang lain. Tetapi jika ditelusuri lebih dalam, Tokopedia merupakan sebuah ensiklopedia toko online yang ada di Indonesia. Sejarah berdirinya Tokopedia dibangun berawal dari mimpi foundernya, yaitu William, yang percaya di mana suatu saat akan berhasil menembus pasar Indonesia diimbangi dengan kerja keras. Tokopedia merupakan pasar atau mall online terbesar di Indonesia, yang memungkinkan individu maupun pemilik usaha di Indonesia untuk membuka dan mengelola toko online. Mereka secara mudah dan gratis, sekaligus memberikan pengalaman berbelanja yang lebih aman dan nyaman. Tokopedia sendiri menjelaskan di situs mereka bahwa keuntungan bagi pembeli dengan
pembayaran unik adalah proses verifikasi pembayaran yang instan yang memungkinkan penjual lebih cepat menerima orderan dan barang yang dijual bisa lebih cepat sampai ke pembeli. Sedangkan untuk penjual, keuntungan yang ditawarkan adalah perluasan pasar pada para pengguna unik yang ingin membeli di berbagai merchant Tokopedia dengan pilihan pembayaran yang baru selain yang sudah ada akan memberikan transaksi online yang lebih cepat dan mudah. William Tanuwijaya, ia dikenal sebagai pendiri Tokopedia bersama rekannya Leontinus Alva Edison. William lahir di kota Pemandang Siantar, yaitu di Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 18 November 1981. Ia bersekolah dari TK, SD, SMA di kampung halamannya tersebut. Dan setelah lulus SMA, ia kemudian memberanikan diri untuk berangkat ke ibu kota, yaitu Jakarta, untuk kuliah. Ia diterima di Universitas Bina Nusantara, yang kita kenal yaitu dengan BINUS. Selama kuliah, ia rajin mencari pekerjaan sampingan untuk membiayai kuliahnya. Ketika masuk semester 2, ia kemudian bekerja di warnet dari jam 9 malam hingga 9 pagi. Setelah lulus dari kampusnya, yaitu BINUS, ia kemudian bekerja di kantor yang bergerak di bidang pengembangan software komputer. Namun, lama-kelamaan William terbesit ide untuk mendirikan perusahaan sendiri, di mana mimpinya adalah mempunyai perusahaan internet. Kemudian pada tahun 2007, dari idenya ia kemudian mulai membangun Tokopedia. Ide William mengenai Tokopedia datang ketika ia menjadi moderator dalam forum online Cafe Gaul yang mempunyai fasilitas jual beli, hingga ia kemudian mulai terinspirasi dari hal tersebut untuk menciptakan startup baru yang kemudian ia namakan dengan Tokopedia. Munculnya ide mengenai Tokopedia, kemudian mengajak temannya yang bernama Leontinus Alva Edison untuk mendirikan Tokopedia di sebuah startup jual beli online yang menghubungkan penjual dan pembeli di seluruh Indonesia dengan biaya gratis untuk membangun Tokopedia tersebut. William membutuhkan modal yang besar untuk idenya tersebut. Keadaan makin sulit ketika ayahnya divonis penyakit kanker, sehingga ia menjadi tulang punggung mencari nafkah untuk keluarga. Sadar bahwa idenya pasti berhasil, ia kemudian berusaha untuk mencari investor
atau modal untuk mengembangkan usahanya tersebut. Belajar dari Google dan Facebook didirikan melalui investor untuk startup melalui perusahaan. Startup melalui perusahaan pemodal. William kemudian mendatangi satu persatu orang yang ia kenal untuk memodali idenya tersebut. Dari bos di tempat kerjanya hingga kenalan teman-teman bosnya, ia kemudian mulai menceritakan mengenai Tokopedia, sebuah pasar online atau e-commerce tempat bertemunya penjual dan pembeli dari seluruh Indonesia, di mana orang-orang dapat memasarkan produk-produk mereka ke seluruh Indonesia melalui jejaring sosmed yaitu Tokopedia. Tokopedia juga menjadi perantara jual beli online yang aman bagi penggunanya, sehingga idenya tersebut dapat memecahkan masalah marketplace yang dialami di Indonesia. Selama 2 tahun ia bekerja keras terus-menerus mencari investor untuk membiayai idenya yaitu Tokopedia. Banyak juga yang menganggap bahwa mimpinya terlalu tinggi. Disinilah modal mengenai kepercayaan menurutnya itu sangat penting, sebab sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaan orang lain, apalagi untuk memulai bisnisnya tersebut. Semua ia lakukan dari nol untuk membangun bisnisnya tersebut. William mendirikan Tokopedia hingga kemudian usaha William selama 2 tahun akhirnya membuahkan hasil. Tepatnya pada tahun 2009 pada tanggal 6 Februari 2009 Tokopedia milik William resmi berdiri. Pada hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2009. Tokopedia resmi diluncurkan ke publik setelah mendapatkan suntikan dana dari para investor dan juga bos di tempat kerjanya. Tokopedia bahkan mendapatkan penghargaan dari e-commerce terbaik di Indonesia dari Buku Awards. Tokopedia terus-menerus mendapatkan investor dari tahun ke tahun dari para investor, mengingat perkembangannya yang sangat baik seperti Ventus pada tahun 2010, CyberAgent Ventus di tahun 2011, Penos di tahun 2012, dan SoftBank pada tahun 2013. Tokopedia buatan William dan Neutenus terus-menerus berkembang, bahkan pada akhirnya di tahun 2018 Tokopedia mendapatkan kucuran dana yang sangat besar, yaitu dengan jumlah 100 juta dolar dari SoftBank Internet, yang juga memodali Alibaba serta Square Capital yang juga pernah memodali Google dan Apple dan Instagram. William kemudian menjadi CEO perusahaan Tokopedia tersebut.
dan Leontinus menjadi CEO Tokopedia. Hingga kini Tokopedia terus-menerus berkembang pesat berkat usaha pantang menyerah William dan Leontinus. Tokopedia adalah salah satu jaringan toko daring terbesar di Indonesia yang dimiliki oleh dan dijalankan oleh PT Tokopedia, dan Tokopedia menyediakan sarana penjualan dari customer ke customer, di mana siapapun bisa membuka toko online yang melayani calon pembeli dari seluruh Indonesia. User yang kerap disebut Tokopediawan bisa menjual barang baru maupun bekas melalui Tokopedia. Walaupun mayoritas produk yang dijual di Tokopedia adalah barang baru yang dijual pada harga yang sudah ditentukan. Dan untuk sistem pembayaran transaksi di Tokopedia pada sistem escrow yang dijalankan dan dijaga oleh PT Tokopedia. Dalam hal ini, Tokopedia juga menjadi pihak ketiga yang menengahi transaksi antara penjual dan pembeli. Ketika calon pembeli ingin membeli di sebuah barang dari penjual Tokopedia, maka pembeli harus melakukan transfer pembayaran ke Tokopedia terlebih dahulu. Jika transfer sudah berhasil, kemudian Tokopedia akan memberi tahu kepada penjual bahwa pembayaran sudah diterima oleh Tokopedia. Dan penjual bisa melakukan pengiriman barang yang sudah dipesan oleh pembeli. Ketika barang tiba di pembeli melakukan konfirmasi penerima barang kepada Tokopedia. Dan Tokopedia mentransfer uang kepada pembeli. Tokopedia yang didirikan oleh William dan Leontinus pada tanggal 6 Februari 2009, sedangkan Tokopedia dibuka untuk publik pada tanggal 17 Agustus 2009. Dan Tokopedia menerima investor awal sebesar 2, miliar dolar, 2,5 miliar dari PT Indonesia Britama, dan setelah kesuksesan awal, Tokopedia menerima dana investasi lebih lanjut dari S. Funders, perusahaan yang berbasis di Singapura yang fokus terhadap investasi kepada bisnis internet yang sedang berkembang ini. Dengan ini, Batara itu CEO founder dan situs jejaring sosial terbesar di Jepang. Wilson Cuaca, pendiri dari perusahaan aplikasi mobil berbasis di Singapura. Takia Matsuyama dan Chandra dari S. Funders sekarang diangkat menjadi anggota Board of Directors Tokopedia. Kemudian pada tanggal 19 April 2011, pihak Tokopedia mengumumkan bahwa CyberAgent dari Jepang turut melakukan investasi kepada Tokopedia. Menurut sumber yang didapat dari Task Force Deal Sosial melakukan bahwa nilai investasi kali ini adalah sebesar $700 yang ditukar dengan 10% saham Tokopedia. Dengan ini, valuasi nilai perusahaan Tokopedia per bulan April 2011 itu sudah mencapai nilai dari $7 juta. Pada awal Maret 2017, situs Pedia dan Pak tumbang.
Tidak ketinggalan juga situs GTID juga, dan ternyata mereka memakai satu data customer yang sama, yakni Bisnet Data Center. Setelah kami mencoba selidiki, data center Bisnet ini mengalami kegagalan pada pembangkit listrik cadangan. Tentu hal ini membawa beberapa hal yang perlu kita jadikan studi kasus. Berikut studi kasus yang atas tumbangnya situs Tokopedia dan Bukalapak. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kelebihan dan keburukan dari Tokopedia. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari Tokopedia. Yang pertama itu, kelebihan pertama yang dimiliki Tokopedia adalah penampilan yang ringan dan segar. Untuk kelebihan yang kedua, situs ini juga bersifat gratis dan tidak berbayar. Dan kelebihan yang ketiga yaitu loading site terhitung ringan, khususnya pada halaman-halaman toko dan produk. Dan keempat, bagian daftar produk sangat jelas, kategori yang bervariasi, serta adanya fitur hingga harga grosir. Lalu yang kelima, adanya fitur produk untuk produk yang dijual yang harus diimpor pada proses ini. Biasanya akan memakan waktu yang lebih lama. Dan keenam, adanya fitur estimasi total harus dibayar oleh user, seperti total harga barang, harga produk, dan estimasi ongkos kirim hingga jasa ekspedisi yang tersedia. Yang ketujuh, transfer dana yang relatif cepat dengan rata-rata 2-3 jam dan maksimum mencapai waktu 4 jam untuk transfer ke bank besar. Waktu proses pemesanan memiliki waktu yang lebih leluasa, yakni berkisar 5 hingga 7 hari sejak invoice masuk. Kelebihan yang selanjutnya yaitu keamanan cukup baik karena adanya penggunaan kode OTR. Kelebihan yang selanjutnya yaitu memiliki blog yang berisikan beragam tips dan juga informasi yang bermanfaat untuk penjual dan optimal di toko online milik kita. Untuk kekurangannya dari marketplace Tokopedia, yang pertama website dan aplikasi Tokopedia kerap mengalami error. Untuk yang selanjutnya yaitu terlalu sering manis dan sehingga kerap membuat pengunjung merasa kesal. Keburukan yang selanjutnya, error performance efeknya bisa 1 hingga 2 hari dengan keluhan yang bermacam-macam. Terus kekurangan yang selanjutnya, tidak adanya fitur blacklist untuk buyer atau pembeli. Sering terjadi perang harga, membandrol produk yang dengan harga dengan kisaran yang sangat murah, sehingga memberikan peluang yang sangat kecil pada produk yang laku dengan kisaran harga yang relatif tinggi. Untuk keburukan selanjutnya yaitu peluang barang lebih banyak, lalu pada member goal masih tidak optimal, hanya memberikan kesan eksklusif dan memiliki tampilan yang sedikit berbeda dari member biasa. Keburukan yang selanjutnya yaitu fitur pengelola stok barang masih dirasa kurang optimal karena saat ada pembeli yang tengah menunggu pembayaran, stok produk tidak secara optimal berkurang. Untuk keburukan selanjutnya yaitu tidak memiliki fitur diskon yang terbatas. Dan
di Tokopedia banyak sekali fitur-fitur yang unggul untuk terdapat di dalamnya dan pastinya akan menguntungkanmu. Google Pad yang muncul di halaman toko dan produk yang akan menarik perhatian calon pembeli. Tab ADS yang pastinya juga sangat membantu untuk promosi, statistik toko untuk membantu performa tokomu. Yang pertama, satu slot admin toko gratis yang bisa kamu gunakan untuk menambah admin toko. Semua itu bisa dilakukan, bisa langsung kamu rasakan dengan berlangganan Gold Match. Yang kedua, free return. Fitur ini memungkinkan pembeli untuk meretur produk secara gratis jika tidak sesuai atau tidak cocok dengan catatan produk, masih dalam kondisi layak dijual, dengan memfasilitasi produkmu menggunakan free return ini. Tentunya tokomu akan lebih terlihat terpercaya di mata calon pembeli. Untuk penjual yang ingin menggunakan fitur ini, kamu tidak akan dikenakan biaya sama sekali sampai waktu yang ditentukan. Fitur yang ketiga yaitu stock management. Fitur ini memudahkan melihat sisa produk yang ada di toko, sehingga kamu tidak perlu lagi repot menghitung sisa produk setiap kali pada pesanan yang masuk. Dan yang paling penting, fitur ini bisa meminimalisir transaksi di tokomu karena stok produk yang habis atau otomatis masuk ke stok kosong hingga tidak dapat dipesan pembeli. Fitur yang selanjutnya yaitu Mitra Topus. Mitra Topus adalah program kerjasama antara Tokopedia dengan mitra penyedia pinjaman yang memudahkan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha. Terlebih, Tokopedia bersama dengan beberapa mitra penyedia pinjaman yang bisa kamu pilih seperti BRI, UOB, Amar Bank, DBS Bank Sampurna, hingga modal yang kamu mendapatkan bisa untuk memenuhi berbagai kebutuhan bisnis kamu, mulai dari menambah stok dan varian produk, menambah tenaga kerja, sampai mendaftarkan merek dagangan. Fitur yang selanjutnya itu pre-order. Dengan menggunakan fitur pre-order, kamu bisa mendapatkan waktu tambahan untuk memproses pesanan sampai 30 hari. Fitur ini juga bisa kamu manfaatkan jika menerima pesanan dalam jumlah banyak. Jadi jika stok pesanan tidak mencukupi, produk tidak perlu digunakan. Kamu hanya cukup mengubah menjadi produk pre-order. Dengan begitu, produk tersebut tetap bisa dilihat dan dibeli, namun dengan waktu proses yang sedikit lama. Fitur yang keempat, Instapad. Fitur ini bisa mengupload untuk produk langsung ke Instagram, tidak cuma satu atau dua produk saja, bahkan bisa mengupload hingga produk sekaligus. Fitur yang selanjutnya yaitu user management. Kamu bisa menambahkan beberapa orang, maksimal 10 orang untuk membantu mengelola tokomu di Tokopedia. Tambahan admin bisa dibagi menjadi 3, antara lain admin toko, admin transaksi, dan admin pesanan.
Demikian sedikit apa yang sampaikan tentang e-commerce Tokopedia. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang berkenan di hati teman-teman atau para pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.